5 tanda energi gaib yang meningkat sebelum ada orang sekitar meninggal. Halo, sahabat primbon dan energi. Selamat datang kembali di channel ini, tempat kita mengupas misteri dan kearifan leluhur Jawa. Kali ini kita akan membahas topik yang sangat sensitif namun menarik, yang tercatat dalam ajaran kuno, 5 tanda peningkatan energi gaib di sekitar kita, jauh sebelum ada orang terdekat yang dipanggil. Sebelum kita mulai, saya mohon dukungan Anda. Klik tombol like jika Anda menyukai konten ini, tinggalkan komentar dengan pengalaman atau pendapat Anda, subscribe ke channel ini, dan yang paling penting, aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan setiap kali saya mengunggah kisah primbon terbaru. Mari kita jaga warisan budaya ini bersama. Dalam tradisi primbon Jawa, kematian bukanlah akhir yang tiba-tiba, melainkan sebuah perpindahan yang seringkali didahului oleh isyarat-isyarat halus, baik yang dirasakan oleh orang yang bersangkutan, maupun oleh orang-orang di sekitarnya. Isyarat ini sering dikaitkan dengan peningkatan atau perubahan drastis energi gaib di lingkungan. Mari kita simak satu persatu. 5 tanda ini, menurut kacamata primbon. 1. Perasaan menggigil atau dingin yang tiba-tiba dan tak wajar. Firasat 100 hari. Dalam khazanah kearifan lokal primbon Jawa, khususnya yang berkaitan dengan ilmu kasampurnan atau pengetahuan menuju kesempurnaan sejati, kematian dipandang sebagai sebuah proses perpindahan dimensi yang sudah diisyaratkan jauh hari sebelumnya. Tanda pertama dan salah satu yang paling signifikan dari peningkatan energi gaib, yang mengindikasikan dekatnya panggilan bagi seseorang, adalah munculnya perasaan menggigil atau sensasi dingin yang tiba-tiba, kuat, dan tidak wajar. Fenomena ini tidak semata-mata diartikan sebagai gejala medis, melainkan sebagai getaran energi spiritual yang terjadi pada tingkat kesadaran terdalam. Menurut hitungan waktu dalam primbon, sensasi menggigil ini lazim dirasakan oleh orang yang bersangkutan sekitar 100 hari, kurang lebih 3 bulan, sebelum hari wafatnya. Waktu kemunculan tanda ini juga sangat spesifik, yaitu setelah waktu asyar. Mengapa asyar? Dalam banyak interpretasi spiritual, waktu asyar dianggap sebagai peralihan antara terang dan gelap, masa di mana energi semesta mulai beralih dan dimensi gaib konon menjadi lebih tipis atau terbuka. Interpretasi spiritual dan energetik. Getaran penarikan energi, sasmita ilahi rasa menggigil ini diyakini sebagai sasmita, isyarat, dari semesta atau ilahi bahwa energi kehidupan, prana, dalam diri mulai ditarik secara perlahan. Proses ini menimbulkan getaran halus pada seluruh tubuh, dari ujung rambut gembel, hingga ujung kaki. Bagi orang yang masih dikuasai hawa nafsu duniawi dan tidak memiliki kepekaan spiritual, tanda ini seringkali terabaikan, dianggap hanya sebagai masuk angin, kedinginan biasa, atau gejala kelelahan. Gugurnya daun di arsi. Meskipun primbon bukanlah ajaran agama tertentu, ia sering bersinggungan dengan keyakinan kosmologi Islam Jawa. Sensasi menggigil ini dikaitkan dengan awal mula prosesi di alam gaib, di mana daun yang bertuliskan nama orang tersebut di arsi, singgasana agung, mulai bergoyang. Getaran dari peristiwa di alam tinggi ini diterjemahkan oleh tubuh fisik dan energi sebagai rasa menggigil. Aura dingin di sekitar. Bagi orang-orang terdekat yang memiliki kepekaan rasa, meskipun orang yang akan meninggal tidak mengeluhkan kedinginan, mereka mungkin merasakan aura dingin yang tak wajar di sekitar individu tersebut, terutama saat berada dalam jarak yang dekat. Aura ini terasa menusuk, seolah suhu ruangan tiba-tiba turun drastis, tanpa adanya jendela terbuka atau AC yang menyala. Perasaan ini bisa menyertai rasa cemas atau duka yang samar, firasa. Ujian kesadaran. Primbon mengajarkan bahwa tanda 100 hari ini adalah puncak ujian kesadaran. Jika seseorang menyadari dan memahami firasat menggigil ini, ia diberi kesempatan untuk meningkatkan ibadah, memohon ampunan, menyelesaikan hutang, dan berpamitan dengan ikhlas. Jika ia mengabaikannya, maka waktu persiapan spiritualnya akan terbuang sia-sia. Maka, ketika Anda atau orang terdekat mengalami sensasi menggigil hebat setelah asyar yang tidak dapat dijelaskan secara logis oleh kondisi fisik atau lingkungan, rasakanlah dengan hati. Ini adalah isyarat awal dari semesta, peningkatan energi gaib di sekitar yang mengirimkan pesan. Sudah saatnya mempersiapkan diri untuk perjalanan pulang sejati. Tanda ini adalah early warning dari leluhur, sebuah kearifan kuno untuk menyambut takdir dengan kesiapan batin. 2. Penciuman yang mendadak menjadi sangat sensitif. Firasat gaib.
Peningkatan energi gaib di lingkungan sebelum terjadinya kematian seringkali bermanifestasi melalui gangguan atau peningkatan sensitivitas pada indera manusia, dan indera penciuman, ganda, adalah salah satu yang paling rentan terhadap pengaruh alam spiritual. Primbon Jawa mencatat bahwa penciuman yang mendadak menjadi sangat sensitif atau mencium bau-bauan yang tidak memiliki sumber fisik jelas, merupakan pertanda kuat akan adanya aktivitas makhluk halus di sekitar yang berkaitan dengan proses penarikan jiwa. Fenomena ini dapat terjadi dalam dua spektrum aroma yang bertolak belakang, aroma wangi dan aroma busuk amis. Satu aroma wangi yang aneh, gandaning kembang. Deskripsi, orang yang memiliki kepekaan batin, atau bahkan orang awam yang tiba-tiba peka, dapat mencium aroma bunga-bunga tertentu, seperti melati, kamboja, kenanga, atau kemenyan, secara sangat kuat dan tiba-tiba. Padahal, di lokasi tersebut tidak ada bunga-bungaan atau kegiatan ritual pembakaran kemenyan. Interpretasi Primbon, aroma wangi ini sering ditafsirkan sebagai kehadiran entitas gaib yang berenergi tinggi, seperti hodam, pendamping, yang mulai menjemput, atau bahkan kehadiran malaikat yang membawa bau surga sebagai penghibur bagi jiwa yang akan ditarik. Bau ini terasa sakral, dingin, dan menusuk ke dalam hati, seringkali memicu bulu kuduk berdiri, merinding. Kehadiran energi ini menandakan bahwa batas antara alam manusia dan alam kematian, roh, sedang menipis di sekitar individu yang bersangkutan. Dua aroma amis atau busuk yang memicu rasa mual, gandaning banger. Deskripsi, spektrum kedua adalah munculnya bau amis seperti darah, daging busuk, atau bau seperti tanah basah yang dingin yang tercium secara singkat namun intens. Bau ini memicu rasa mual, gelisah, dan ketakutan. Interpretasi Primbon, bau amis atau busuk ini dikaitkan dengan kehadiran entitas gaib yang berenergi rendah atau negatif. Ada kepercayaan bahwa bau amis adalah penanda lewatnya genderuwo atau sundel bolong yang tertarik pada melemahnya energi kehidupan manusia, atau bisa juga diartikan sebagai bau dari proses pelepasan sisa-sisa energi negatif dari raga sebelum jiwa benar-benar lepas. Jika bau ini tercium di sekitar seseorang yang sedang sakit parah, ini adalah isyarat agar keluarga segera memperbanyak doa dan tolak bala, perlindungan spiritual. Relevansi dengan peningkatan energi gaib. Penciuman yang tiba-tiba peka terhadap aroma non-fisik ini menunjukkan adanya lonjakan atau perubahan frekuensi energi di sekitar kita. Tubuh kita bertindak seperti antena, menangkap signal dari dimensi yang berbeda. Kematian adalah peristiwa kosmis yang besar, dan energi yang mengiringinya seringkali menembus batas dimensi, yang salah satunya tertangkap oleh indera penciuman kita. Oleh karena itu, Primbon menyarankan, jika mencium bau-bauan aneh ini, jangan panik, melainkan segera perbanyak doa dan kirimkan energi kebaikan, sedekah bumi atau donga, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang terdekat yang mungkin menjadi target panggilan tersebut. Ini adalah isyarat dari leluhur bahwa kita tidak hidup sendirian di alam semesta ini, dan kita harus peka terhadap bahasa alam yang tersembunyi. 3. Munculnya denyutan yang tidak lazim, firasat waktu tepat. Dalam Primbon Jawa, tubuh manusia tidak hanya dipandang sebagai wadah fisik, tetapi juga sebagai peta spiritual yang syarat akan sasmita atau isyarat alam. Salah satu isyarat paling presisi mengenai waktu kematian, yang menandakan adanya peningkatan dan penentuan energi gaib di sekitar, adalah melalui munculnya denyutan, getaran, yang tidak lazim dan spesifik pada bagian-bagian tubuh tertentu. Denyutan ini bukanlah denyut nadi atau denyutan otot biasa, melainkan denyutan halus yang terasa seperti detak kecil, seringkali muncul dan hilang pada waktu-waktu tertentu, dan maknanya terkait langsung dengan hitungan mundur menuju pelepasan jiwa. Primbon membagi tanda denyutan ini menjadi 3 tahapan waktu krusial yang harus diwaspadai. 1. Denyutan pusar, 40 hari sebelum ajal. Waktu kemunculan, sekitar 40 hari sebelum kematian, terutama dirasakan setelah waktu asyar. Makna spiritual, denyutan yang terasa berdetak kencang di area pusar, puser, ini adalah firasat paling signifikan. Dalam kosmologi Jawa Islam, 40 hari adalah periode di mana daun yang memuat nama seseorang telah gugur dari pohon kehidupan di Arsi, dan malaikat maut, Israel, telah menerima perintah serta mulai mengikuti individu tersebut. Denyutan pusar adalah konfirmasi energi bahwa proses penjemputan telah dimulai. Pusar, sebagai bekas sambungan kehidupan, menjadi titik pelepasan energi awal.
Orang yang PK mungkin merasakan ketegangan aneh di perut disertai rasa bingung yang samar. 2 denyutan dahi bagian tengah, 3 hari sebelum ajal. Waktu kemunculan, sekitar 3 hari menjelang kematian. Makna spiritual, denyutan yang terasa sangat kuat dan fokus di area dahi bagian tengah, antara kedua alis, lokasi ajna cakra dalam filosofi energi, menandakan bahwa kesadaran, rasa, mulai menarik diri dari indera penglihatan. 3 hari adalah masa di mana perubahan fisik dan energi menjadi sangat kentara. Di masa ini, mata orang yang akan meninggal konon terlihat sayu, kehilangan cahayanya, kilauan mata hitamnya memudar, dan hidung serta telinga mulai menunjukkan tanda-tanda layu atau menurun. Denyutan dahi adalah sinyal keras yang mengumumkan bahwa interaksi individu dengan dunia fisik hanya tinggal hitungan hari, dan energi gaib di sekitar sudah sangat pekat. 3 denyutan ubun-ubun, 1 hari sebelum ajal. Waktu kemunculan, sekitar 1 hari menjelang ajal, juga sering terjadi setelah asyar. Makna spiritual, ini adalah denyutan terakhir dan paling krusial, terasa di bagian belakang kepala atau ubun-ubun, ubun-ubun. Dalam ilmu yoga suara gaib spiritual, ubun-ubun adalah gerbang utama keluarnya jiwa, ruh, dari raga, suksma. Denyutan ini menandakan bahwa sirkulasi energi telah sepenuhnya menarik diri ke titik puncak kepala, bersiap untuk lepas ke dimensi berikutnya. Konon, orang yang merasakan denyutan ubun-ubun ini tahu bahwa ia tidak akan lagi menemui waktu asyar di hari berikutnya. Denyutan-denyutan spesifik ini adalah bahasa rahasia tubuh yang terekam dalam primbon. Ia menunjukkan bagaimana energi gaib meningkat secara bertahap, memberikan hitungan mundur yang spiritual. Jika Anda PK, kenali tanda-tanda ini bukan dengan ketakutan, tetapi dengan kesadaran bahwa hidup dan mati adalah siklus alam. Jadikan setiap denyutan sebagai momentum untuk berintrospeksi dan meningkatkan amal kebaikan. 4. Hewan di sekitar memberi reaksi aneh. Indra gaib alam. Dalam pandangan primbon Jawa dan banyak kepercayaan tradisional Nusantara, hewan sering disebut sebagai penjaga batas atau makhluk yang memiliki indra gaib alam yang jauh lebih tajam daripada manusia. Mereka mampu melihat, mendengar, dan merasakan frekuensi energi yang tidak terdeteksi oleh indera manusia biasa. Oleh karena itu, reaksi aneh dari hewan di sekitar dianggap sebagai isyarat kuat dari peningkatan drastis energi gaib menjelang sebuah peristiwa besar seperti kematian. Hewan bertindak sebagai indikator alam yang mengumumkan kedatangan entitas spiritual, baik yang menjemput maupun yang sekadar melintas. Beberapa reaksi hewan yang sering dicatat dalam primbon. 1. Lolongan anjing yang panjang dan pilu. Anjing yang tiba-tiba melolong panjang dan pilu di tengah malam, terutama ke arah tertentu, dianggap sebagai pertanda bahwa anjing tersebut melihat sesuatu. Lolongan ini bukan lolongan biasa karena lapar atau berahi, melainkan lolongan yang penuh ketakutan atau kesadaran akan kehadiran makhluk halus, roh, atau energi penjemputan yang kuat. 2. Tatapan kucing yang kosong dan ketakutan. Kucing, yang dikenal memiliki kepekaan mistis tinggi, mungkin akan tiba-tiba menatap ke sudut ruangan atau langit-langit dengan mata yang kosong dan pupil melebar, seolah-olah mengikuti pergerakan yang tak terlihat. Kucing bisa mendesis atau merinding tanpa sebab fisik. Perilaku ini menandakan bahwa energi yang tidak kasat mata sedang bergerak di dalam rumah, atau di dekat orang yang akan dipanggil. 3. Suara burung hantu atau burung malam yang tidak wajar. Kemunculan dan suara burung hantu, manuk hantu, yang berkicau di pekarangan rumah pada malam hari dianggap sebagai pertanda buruk. Suara burung malam yang biasanya sunyi mendadak menjadi riuh atau mengeluarkan bunyi yang sangat spesifik dan repetitif dianggap sebagai pengumuman dari alam gaib. Dalam beberapa kepercayaan, burung ini diidentikan sebagai perwujudan roh atau danyang, penunggu tempat, yang memberitahu bahwa ada warga yang akan segera pindah. 4. Perubahan perilaku hewan ternak. Bahkan hewan ternak seperti ayam atau sapi bisa menunjukkan kegelisahan. Mereka mungkin gelisah di kandang, tidak mau makan, atau mengeluarkan suara-suara aneh. Perubahan perilaku ini sering dikaitkan dengan energi dingin, hawa kematian, yang mulai menyebar di lingkungan tersebut. Hubungan dengan energi gaib. Reaksi aneh hewan ini timbul karena mereka merasakan pergeseran dimensi energi di lingkungan. Ketika energi gaib, entitas penjemput, datang mendekat, frekuensi energi di lokasi tersebut berubah drastis, memicu mekanisme bertahan hidup atau kepekaan insting hewan.
Bagi orang Jawa kuno, melihat hewan bertingkah aneh adalah peringatan nyata untuk mawas diri dan segera menengok serta memperkuat ikatan batin dengan orang-orang terdekat, karena isyarat dari alam sudah sangat jelas dan tidak dapat disangkal. Hewan adalah cermin kebenaran alam yang tidak bisa berbohong. Oleh karena itu, jangan abaikan jika hewan peliharaan atau hewan liar di sekitar Anda menunjukkan kegelisahan yang tidak biasa. Dalam Primbon, mereka adalah kurir dari alam gaib, pembawa pesan bahwa roda kehidupan sedang berputar cepat menuju babak akhir bagi seseorang di lingkungan Anda. Sikapi dengan bijaksana, perbanyak doa, dan tebarkan energi positif. 5. Timbulnya rasa tenang atau pasrah yang tidak biasa, firasat ketenangan batin. Puncak dari peningkatan dan finalisasi energi gaib yang menandai dekatnya wafat seseorang, baik bagi individu tersebut maupun orang-orang di sekitarnya, adalah timbulnya rasa tenang, damai, atau pasrah yang sangat kuat dan tidak biasa. Fenomena ini seringkali paradoks, karena terjadi ketika seseorang seharusnya berada di puncak penderitaan fisik, terutama bagi mereka yang menderita sakit keras menahun. Primbon Jawa menafsirkan ketenangan ini sebagai wisuda diri, sebuah pelepasan spiritual yang menandakan jiwa telah siap dan energinya sudah selaras dengan dimensi yang akan dituju. Manifestasi ketenangan dan pelepasan energi. 1. Ketenangan batin pada orang yang akan meninggal. Hilangnya rasa sakit. Orang yang tadinya merintih kesakitan kronis atau terus-menerus mengeluh, tiba-tiba menjadi sangat tenang. Rasa sakitnya seolah mereda secara ajaib. Secara spiritual, ini diakini terjadi karena jiwa, ruh, sudah mulai menarik diri sepenuhnya dari ikatan fisik, sehingga rasa, sensasi, tubuh tidak lagi membebani kesadaran. Wajah berseri dan senyuman aneh. Meskipun kondisi fisiknya lemah, wajah orang tersebut mungkin terlihat lebih cerah, seolah-olah beban hidup telah terangkat. Beberapa primbon bahkan mencatat munculnya senyuman misterius, SM gaib, seolah-olah ia sedang melihat atau menyambut sesuatu yang indah dan menenangkan di ambang batas dimensi. Terpenuhinya keinginan terakhir, pungkasan dalam ajaran lama, jika seseorang mendekati ajal dan tiba-tiba semua keinginan kecilnya terpenuhi, misalnya ingin makan makanan tertentu yang sulit dicari, atau bertemu seseorang yang jauh, ini adalah isyarat final dari semesta untuk melunasi semua hasrat duniawi sebelum ia berpulang. 2. Ketenangan yang menyelimuti lingkungan sekitar. Suasana sunyi dan melambat. Bagi keluarga atau perawat, mereka mungkin merasakan suasana di sekitar orang sakit menjadi sangat sunyi, damai, bahkan terasa melambat. Kecemasan yang tadinya mencekik tiba-tiba mereda, seolah ada energi luar biasa yang menetralisir semua gejolak emosi. Energi gaib yang meningkat di sini bukanlah energi menakutkan, melainkan energi murni dari sang penjemput, malaikat atau entitas penarik jiwa, yang membawa aura ketenangan kosmis. Keselarasan batin, keluarga yang tadinya berselisih mungkin mendadak berdamai atau berkumpul dengan hati yang lapang. Ketenangan ini menyebar, menciptakan keselarasan yang diperlukan agar pelepasan jiwa berlangsung tanpa hambatan emosional, tidak ada gandulan atau ikatan batin yang menahan. Interpretasi filosofi Primbon. Filosofi Jawa melihat ketenangan ini sebagai tanda bahwa pamong, pemandu spiritual, telah hadir dan jiwa telah mencapai tingkat tawakal, pasrah total. Energi gaib yang bekerja di tahap ini adalah energi transisi yang membantu jiwa melepaskan sukma dari raga tanpa perlawanan yang menyakitkan. Tanda ini adalah momen emas bagi keluarga untuk mengucapkan kata-kata perpisahan yang damai dan memberikan izin, ikhlas, agar perjalanan spiritual individu tersebut menjadi ringan. Peningkatan energi di sini adalah energi rahmat, kasih sayang, yang menyambut kepulangan. Maka, ketika Anda menyaksikan ketenangan yang luar biasa pada orang yang sedang di ambang batas kehidupan, jangan anggap itu sebagai pulihnya fisik, melainkan sebagai tanda final dari peningkatan energi gaib. Ini adalah isyarat termulia dari Primbon, sebuah undangan untuk melepaskan dengan ikhlas. Gunakan momen ini untuk membersihkan hati, berintrospeksi, dan mengantar jiwa yang akan berpulang dengan penuh kedamaian dan doa. Ketenangan ini adalah restu alam semesta. Sahabat Primbon, ingatlah bahwa semua tanda yang diulas dalam Primbon ini adalah bagian dari kearifan lokal dan warisan leluhur untuk mengingatkan kita agar selalu introspeksi, berbuat baik, dan tidak melupakan Sang Pencipta. Kematian adalah rahasia mutlak Tuhan. Gunakan pengetahuan ini sebagai pengingat, bukan sebagai ketakutan. Bagaimana pengalaman Anda? Apakah Anda pernah merasakan salah satu dari 5 tanda ini?
Bagikan kisah Anda di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Sampai jumpa di konten Primbon selanjutnya. Salam energi.